Salam, selamat siang Ibu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Dominga Saukilo dengan NIM 21150018. Di sini saya akan menyampaikan PPT saya. Materinya yaitu sistem sirkulasi pada hewan. Sistem sirkulasi ini pada hewan itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem sirkulasi invertebrata. Sistem organisme melakukan kegiatan metabolisme di dalam tubuhnya. Kegiatan metabolisme tersebut terjadi di dalam sel dan diperlukan makanan serta bahan lain yang berasal dari luar tubuh. Organisme agar bisa menjalankan aktivitas kehidupan di dalam sel. Untuk mengedarkan bahan tersebut, terdapat sistem yang dikenal dengan nama sirkulasi. Sistem tersebut menggunakan darah sebagai alat transportasinya, sehingga kemudian dikenal juga dengan sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dalam sel untuk membantu melawan penyakit dan untuk mempertahankan homeostatis. Sistem sirkulasi menjamin kelangsungan hidup organisme antara lain yang pertama, mengangkut nutrisi yang berasal dari proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh, misalnya lemak, gula, protein dari saluran pencernaan. Yang kedua, mengangkut hormon. Berikut ini dipaparkan informasi tentang sistem sirkulasi beberapa hewan invertebrata. Yang pertama itu protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan CO2 dikeluarkan juga serta difusi. Contoh dari protozoa adalah ameba dan Paramecium. Sistem sirkulasi pada Aramacium lebih sempurna daripada amoeba. Pada Paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun materi makanan yang berasal dari masuk sitoplasma atau mulut sel, makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil. Sedangkan zat makanan yang dibentuk akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebaran ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Nah, yang kedua, porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah, khusus dengan kata lain sistem sirkulasi tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas dua lapisan sel, yaitu amoeba dan choanosid. Sel-sel amoebid yang berfungsi mengedarkan makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi atau pori keluar osculum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau choanosid, kemudian diberikan ke sel-sel amoebid, kemudian sel-sel amoebid mengembara ke sel-sel lain. Yang ketiga, Coelentera. Pada Coelentera juga belum memiliki sistem peredaran khusus, misalnya hidra, transportasinya dilakukan oleh sistem gastrofokuler, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus alat peredaran darah. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke seluruh tubuh. Percabangan ini menyebabkan kemungkinan dalam saluran pencernaan semakin luar, sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam melakukan penyerapan zat sekaligus mengantarkan zat ke serapnya ke seluruh jaringan tubuh. Yang keempat, Playhelminthes. Pada Playhelminthes, contohnya Planaria juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrofokuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus. Selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga
lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut gastrofokulere yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kelima, Annelida. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredaran darahnya tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena jantung cacing sering disebut aorta, darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Yang keenam, moluska. Pada moluska sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas vertikal dan atrium. Aorta interior dan aorta posterior tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung ke bagian abdomen. Darah dialirkan melalui rektum dan mental atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan melalui atrium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Yang ketujuh, artropoda. Sistem sirkulasi artropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya pada belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali jantung melalui rongga-rongga tubuh atau homocoel. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke depan melalui aorta. Sistem sirkulasi vertebrata. Sistem sirkulasi pada vertebrata berupa sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Namun di sini saya hanya membahas sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi pada vertebrata memerlukan alat-alat khusus seperti jantung dan pembuluh darah. Alat-alat tersebut bekerja sama dalam mengangkut gas-gas pernapasan, zat-zat makanan, sisa hasil metabolisme, hormon antibodi, dan materi lainnya ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada vertebrata berupa sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup dikelompokkan menjadi sistem peredaran tunggal dan sistem peredaran ganda. Oke, yang pertama, Pisces. Ikan adalah vertebrata air yang termasuk hewan berdarah dingin yang dapat dikemukakan baik pada air garam dan air tawar. Seperti manusia, mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu tergantung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, darah tidak pernah meninggalkan pembuluh arah dan tidak mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki sirkulasi tunggal atau ganda. Yang kedua, amfibi. Sistem peredaran darah katak berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Pada sistem peredaran darah ganda melalui jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran pertama. Darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Yang kedua, darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 antrium, yaitu antrium kanan dan antrium
Baik, kesimpulannya, cairan dalam tubuh hewan dibedakan menjadi cairan intrasel dan ekstrasel. Cairan intrasel yaitu sitoplasma, sedangkan cairan ekstrasel meliputi cairan jaringan, limfe, dan hemolimfe. Darah terdiri atas plasma dan sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Hewan yang berukuran lebih besar dan lebih banyak beraktivitas memerlukan metabolisme sel yang lebih tinggi. Metabolisme yang tinggi akan terjadi apabila pemasukan sari makanan dan oksigen berlangsung secara konstan, serta tersedia sistem kapiler yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dan pertukaran zat sisa secara tepat. Komponen penyusun sistem sirkulasi yaitu jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh. Jantung dan pembuluh darah merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran aliran darah ke berbagai jaringan. Jantung berperan sebagai pemompa cairan yang bersirkulasi, sedangkan pembuluh darah berfungsi sebagai jalan aliran darah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, Bu. Shalom.